Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Lutfiah dengan NIM 2009730 dari kelas Kesehatan A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pantangan Ibu Hamil dalam Menghadapi Mitos yang Beredar di Masyarakat. Kehamilan adalah proses pertumbuhan janin di dalam perut wanita yang akan tumbuh menjadi calon bayi. Kehamilan dapat terjadi apabila ada proses perkembangan sel telur yang dibuahi oleh sperma, kemudian tumbuh menjadi janin. Apa itu mitos? Mitos adalah pendapat, anggapan di suatu kebudayaan yang dipercaya mempunyai kebenaran tentang suatu perkara yang pernah berlaku pada masa dahulu dan belum tentu benar adanya. Sedangkan mitos kehamilan adalah suatu cerita atau anggapan yang dianggap benar dalam kebudayaan mengenai kehamilan yang pernah terjadi pada zaman dahulu dan belum tentu benar adanya. Mitos dapat berupa nasihat, larangan, atau anjuran. Masih banyak ibu hamil yang percaya dengan mitos, seperti mengandung bayi laki-laki ditandai dengan detak jantung ibu yang rendah, kandungan ibu berat ke bawah, dan puting payudara berwarna lebih gelap. Dan masih banyak mitos yang berupa makanan yang dilarang dan dianjurkan, dan mitos-mitos lainnya. Menurut para pakar, mitos kehamilan dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, mitos kehamilan menurut tingkah laku ibu hamil. Perilaku ibu hamil memang sangat perlu diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan janin yang ada di dalam kandungan. Tetapi, masih banyak mitos mengenai tingkah laku ibu hamil yang beredar di masyarakat. Tidak semua mitos dapat berdampak baik bagi ibu hamil, tetapi ada juga mitos yang berdampak tidak baik bagi kesehatan. Contoh mitos seputar tingkah laku ibu hamil yaitu yang pertama, ibu hamil dan suaminya dilarang membunuh binatang karena akan menyebabkan cacat pada bayi yang sedang di dalam kandungannya. Itu adalah mitos, karena cacat pada bayi disebabkan oleh kekurangan atau kesalahan gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Kedua, membawa benda tajam pada kantung ibu hamil agar terhindar dari mara bahaya. Itu adalah mitos. Justru dapat membahayakan apabila ibu hamil membawa benda tajam karena ditakutkan melukai ibu hamil. Yang ketiga, ibu hamil dilarang keluar malam karena banyak roh jahat yang akan mengganggu ibu dan bayi di dalam kandungan. Itu juga mitos. Padahal ibu hamil tidak dianjurkan keluar malam karena udara malam kurang baik dan banyak mengendapkan karbon dioksida. Bagian mitos yang kedua yaitu mitos kehamilan mengenai makanan yang dilarang dan diharuskan. Seluruh wanita hamil sering diberi pendapat tentang makanan yang harus dimakan dan harus dihindari. Sudah banyak nasihat yang tidak masuk akal dan justru membuat tersesat. Banyaknya pendapat juga membingungkan wanita hamil. Ada juga nasihat yang sesuai akal sehat diturunkan, seperti ibu hamil dianjurkan budaya tradisional di seluruh dunia untuk memakan sayuran hijau. Tetapi, akal sehat tersebut terkadang lebih diartikan bersama ide yang lebih dekat dengan sihir daripada ilmiah. Berikut contoh beberapa mitos di berbagai negara. Yang pertama, di pedesaan Nigeria, memakan bekicot bisa membuat bayi lamban dan memakan ubi jalar dapat membuat bayi terlalu besar untuk dilahirkan. Yang kedua, di Jepang, ibu hamil yang mengonsumsi makanan pedas akan membuat bayi cepat marah. Yang ketiga, di Tiongkok, ibu hamil yang memakan kepiting akan membuat bayi menjadi nakal atau memberi 11 jari pada bayi. Minum susu bisa mencerahkan kulit bayi. Makan cumi-cumi akan membuat rahim lengket. Bagian mitos yang ketiga yaitu mitos kehamilan mengenai anatomi dan fisiologi. Selain mengenai tingkah laku dan makanan, ada juga mitos kehamilan mengenai anatomi dan fisiologi.
mitos yang berhubungan dengan keadaan atau bentuk bayi ketika lahir nanti. Berikut adalah beberapa mitos kehamilan seputar anatomi dan fisiologi. Yang pertama, jika bentuk perut ibu hamil bulat, maka akan melahirkan bayi perempuan. Itu adalah mitos, karena bentuk perut ibu hamil bulat atau lonjong tergantung pada posisi bayi dalam kandungan. Yang kedua, terlalu sering mengkonsumsi buah jeruk akan meningkatkan lendir di paru-paru, janin, dan resiko penyakit kuning saat bayi lahir. Itu tidak benar. Justru, jeruk adalah sumber vitamin C dan mengandung serat yang sangat baik bagi ibu hamil sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, mengonsumsi minuman dingin akan membuat bayi besar. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah kita tidak bisa menyangkal adanya mitos tentang kehamilan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapinya, kita harus memahami dan meneliti terlebih dahulu tentang keberadaan mitos tersebut. Rekomendasi dari pembahasan yang telah dipaparkan yaitu: yang pertama, kepada masyarakat sebaiknya mencari penjelasan dan memahami mitos tersebut terlebih dahulu agar dapat menyikapi mitos tersebut dengan baik. Yang kedua, kepada masyarakat, khususnya ibu yang sedang hamil, diharapkan berhati-hati dalam mempercayai nasihat yang diberikan orang lain, karena ada beberapa mitos yang dapat membahayakan ibu dan bayi dalam kandungan tersebut. Yang ketiga, kepada para petugas medis, baik dokter kandungan, bidan, atau perawat, harus berhati-hati dalam memberi rekomendasi kepada pasien atau ibu hamil. Harus memperdalam pengetahuan dan membekali diri dengan berbagai pengetahuan, terutama pengetahuan seputar mitos kehamilan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.